Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita semakin memanas ketika kini semua anggota topi jerami tengah menghadapi musuh mereka masing-masing. Akankah Luffy dan kawan-kawan berhasil melewati semua rintangan tersebut? Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan kembali melanjutkan alur cerita One Piece Aqua no Kuni part 16. Di mana pada part sebelumnya cerita berakhir dengan perjuangan Yamato untuk melindungi Momonosuke dan mengungkapkan siapa jati diri Yamato yang sebenarnya. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Aqua no Kuni part 16 versi Efek Anime. Kali ini kita sedang menyaksikan bagaimana pertarungan sengit antara Big Mom dengan Marco, di mana Marco dengan api Phoenix birunya tengah berhadapan dengan api Prometheus. Marco memang berhasil mengalahkan Prometheus, namun Big Mom tidak tinggal diam. Dia dan Perospero tengah bersiap untuk menembaknya dengan panah permen. Mama, Peroring. Sementara di tempat lain, saat ini Apu sedang dikejar oleh Zoro dan Drake. Mereka menyerangnya demi mendapatkan sampel antibody. Queen terlihat menikmati pertunjukan di sana, dan matanya tertuju dengan dua orang anggota topi jerami yakni Zoro dan Sanji. Rupanya Brook digigit oleh salah satu Oni di sana. Namun karena dirinya tidak memiliki kulit, darah, serta daging, maka dia tidak terkontaminasi oleh virus zombie tersebut. Namun sayangnya kali ini Chopper terinfeksi oleh virus salah satu Oni yang menyerangnya. Di sisi lain, kita bisa melihat bagaimana Nami dan Usopp dikejar-kejar oleh Ulti dan Pejuan hingga ke dalam lorong, tepatnya ke arah pemandian. Nami dikalahkan oleh Ulti setelah dirinya ditanduk hingga jatuh ke tanah. Sementara Usopp juga terus mencoba untuk lebih unggul dalam pertarungan. Namun sayangnya ia juga tak bisa mengalahkan Ulti dan Pejuan. Nami terlihat lemah dan telah menyerah. Pada kesempatan ini, Ulti mendesak Nami untuk mengakui jika Kaido lah yang menjadi Raja Bajak Laut bukan Luffy. Mendengar hal itu, Nami kemudian teringat dengan flashback masa lalu, di mana ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Luffy di Orange Town. Kemudian ia juga teringat perjuangan Luffy untuk membebaskan desa Nami dari penindasan Arlong. Nami kini mengingat semua kebaikan Luffy kepada dirinya. Kemudian Nami dengan berani mengatakan di hadapan mereka jika kelak Luffy lah yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba saja Tama dan Komacho datang dan langsung menggigit kepala Ulti dan membawa Nami pergi dari sana. Sementara itu, Carrot terlihat sangat marah ketika melihat Perospero dan masih berduka dengan kematian dari Pedro. Wanda terlihat tengah menghiburnya dan berusaha meyakinkan Carrot jika Pedro tidak mati dengan sia-sia. Mereka berdua kemudian berubah menjadi sulung. Tepat sebelum Perospero berhasil menembakkan anak panahnya, Wanda dan Carrot kemudian muncul di hadapan mereka dan mencakar wajah mereka. Tak disangka, Perospero kemudian langsung mengenali Carrot yang merupakan suku Ming yang pernah menenggelamkan kapal musuh di perairan Totoland. Kemudian mereka teringat dengan bagaimana pengorbanan Pedro. Namun Big Mom tengah berusaha melarikan diri yang kemudian tidak dibiarkan oleh Marco. Lalu terlihat jika saat ini Wanda dan Carrot tengah berhadapan dengan Perospero. Di tempat lain, saat ini Ulti dan Pejuan sedang berjuang untuk mengalahkan Komacho. Kemudian dia menyerang Usopp dengan menggunakan hidung dinosaurusnya. Usopp terlempar cukup jauh namun berhasil diselamatkan oleh Komacho. Terlihat Heimaru tengah menahan Pejuan di sana. Komacho pergi dan Tama mengatakan jika musuh memberinya tumpangan ke Onigashima. Di sisi lain, saat ini Yamato masih bertarung dengan melawan divisi lapis baja di menara otak kanan. Sasaki bersiap melawannya secara langsung, namun mereka kemudian diganggu oleh Franky dan Hacha. Yamato terlihat tengah melawan Hacha, dan dia akhirnya bisa mengalahkannya dengan satu pukulan keras. Kemudian Yamato melarikan diri bersama dengan Shinobu dan Momonosuke. Melihat hal itu, Sasaki langsung mengirim unit pengejar untuk mengejar mereka. Sementara itu, saat ini divisi lapis baja tengah bersiap untuk melawan Franky. Di tengah-tengah pelarian mereka, Yamato mengatakan jika masa depan negeri Wano berada di tangan Momonosuke. Sementara itu, Law yang saat ini berhasil mengalahkan semua penjaga akhirnya berhasil menemukan Poneglyph. Kemudian ia mengingat bagaimana pengorbanan Corazon dan juga inisial D misterius yang ada pada namanya. Law bertanya-tanya mengapa ia harus menjalani hidup yang penuh dengan lika-liku selama ini.
俺の本当の名は。 Di sisi lain, saat ini Chopper yang sudah terinfeksi oleh virus zombie tengah mencoba berbagai cara untuk menghilangkan gejalanya dan memperlambat pembekuan tubuhnya. Brook tampak menggunakan obor untuk terus membuat tubuh Chopper tetap hangat, dan hal itu efektif untuk mencegah virus tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya. Hingga tak lama kemudian Big Mom muncul dengan menunggangi Prometheus dan Zeus. Di tempat lain, Kid tengah berlari melewati lorong. Di sana ia bertemu dengan ular Derek pengguna Smile Poker. Kid kemudian mengabaikannya dan memutuskan untuk pergi. Sementara itu di atap, saat ini 9 sarung pedang merah tengah bersama-sama melompat ke arah Kaido dan akan segera menusuknya. Sayangnya hal itu tidak berhasil karena Kaido melepaskan sambaran petirnya yang langsung menjatuhkan mereka semua. Meski para samurai telah menyiapkan serangan secara matang-matang, namun hal itu tetap bisa ditaklukkan oleh Kaido secara brutal dan memukuli mereka dengan tongkatnya. Mereka saat ini tengah terluka sangat parah di tanah. Kaido yang melihat hal itu kemudian menghancurkan atap dengan menggunakan serangannya, yang kemudian membuat lengan Kiku yang terputus jatuh ke lantai dan ditemukan oleh Zoro. Kemudian Big Mom memutuskan untuk naik ke atas dan segera bergabung dengan Kaido yang saat ini berada di atap. Di sisi lain, saat ini Zoro terlihat sangat marah dan frustasi melihat kekejaman Queen yang terlihat tidak memiliki rasa kasihan sama sekali. Ia kemudian maju ke arah Apu dan menggunakan teknik reshooting dan menebasnya. Zoro kemudian mendapatkan sampel antibodi tersebut dan langsung memberikannya kepada Chopper. Kemudian Chopper langsung mengumumkan kepada semua orang jika dia akan segera menciptakan obat untuk menyembuhkan virus tersebut. Di tempat lain, saat ini Luffy, Sanji, dan Jinbei tengah berlari menaiki anak tangga yang menuju ke atap. Namun tiba-tiba saja Sanji mendengar ada suara seorang wanita yang sedang kesakitan. Karena penasaran dengan suara itu, Sanji kemudian memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Ia juga kemudian memisahkan diri dari kelompoknya. Namun sepertinya Sanji sudah masuk ke dalam perangkap musuh. Di ruangan itu Sanji terperangkap jaring laba-laba yang sangat lengket. Itu adalah jebakan yang dibuat oleh Black Maria. Ia juga memperlihatkan mayat-mayat yang tergantung di lemari yang juga jatuh ke perangkapnya dan terbunuh. Luffy dan Jinbei tak sadar jika mereka tengah dimata-matai oleh kucing Bohuang yang tengah melaporkan keberadaan mereka berdua saat ini. Luffy bertemu dengan para tanan udon. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya dan ke lantai berikutnya. Luffy memanjat menghindari Mizerka dan Poker. Sementara itu saat ini di atap hanya tersisa Kinemon saja yang masih bertahan melawan Kaido di sana. Namun tak tanggung-tanggung Kaido langsung menyerang Kinemon dan menjatuhkannya. Di tempat lain, Chopper sedang mengumumkan jika dirinya telah menemukan cara kerja virus zombie yang menginfeksi mereka. Chopper mengatakan jika semua orang perlu menggunakan api untuk menghentikan rasa dingin itu. Chopper juga mengatakan jika dirinya akan membuat antibodi yang cukup untuk semua orang. Queen akhirnya merasa kesal. Ia berniat untuk meledakkan Chopper dan juga Apu karena gagal menahan penawarnya. Namun serangan Queen akhirnya digagalkan oleh Zoro. Zoro terlihat sangat marah dan mengatakan kepada Queen jika dirinya tidak datang jauh-jauh ke pulau ini hanya untuk membuang-buang waktu dengan permainan bodohnya. Namun ia datang untuk mengalahkan dan menebas Kaido, pria terkuat di dunia. Gempa bumi tiba-tiba melanda Onigashima. Marco terlihat memasuki lantai siaran langsung dan menemukan Zoro. Sementara di luar sana Yamato, Momonosuke, dan Shinobu mulai mengungsi ke suatu tempat karena gempa bumi tak kunjung berhenti. Yamato juga melihat kapal bajak laut Beast telah menghilang dari pelabuhan. Yamato juga menjelaskan jika Kaido bisa terbang dan menciptakan awan api dan menggunakan awan tersebut sebagai pijakannya untuk bergerak di udara. Tak lama kemudian Kaido memunculkan awan api hitam dari atap. Ia kemudian menggunakan awan tersebut untuk mengangkat seluruh pulau Onigashima lalu memindahkannya ke ibu kota bunga. Dan pulau itu akhirnya keluar dari lautan dan terlihat mengambang di udara. Itulah alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 16 yang berhasil kami rangkum. Saksikan video selanjutnya yang akan semakin menarik yakni pada part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.